hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan Gereja GBI Batu Penjuru Pondok Melati Bekasi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Bima Saputra Sarumpait. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena saya dapat menyelesaikan wisuda S2 Teologi di Sumatera Utara dengan baik dan lancar hari ini, tanggal 6 November 2020. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, Departemen Misi dan Jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru, Pondok Melati, Bekasi yang sudah mendukung saya dalam doa dan dana sehingga studi saya selesai dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala berkat akan terus memberkati hamba-hamba Tuhan, Departemen Misi dan Jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru Bekasi dengan berkat dan rahmat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu, saya mohon doa rencana saya ke Papua bulan Januari 2021. Saya akan menghabiskan pelayanan saya di Sumatera Utara sampai Desember 2020. Saya akan kembali melayani masyarakat Papua dan anak-anak Papua dalam pemberitaan Injil, dalam pemuridan dan juga dalam pendidikan di sebuah gereja dan di sekolah di Timika, Papua. Seperti yang sudah pernah saya lakukan sejak 2014 sampai 2018. Bapak Ibu, saya mohon doa kiranya Tuhan Yesus Kristus mencukupkan dan menyediakan apapun yang saya perlukan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, Departemen Misi dan Jemaat Tuhan Gereja GBI Batu Penjuru, Pondok Melati Bekasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu 8 November 2020. Mari kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan kepada kita sepanjang hidup kita, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Mari kita sama-sama menghayati bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau terlalu baik buat kami di dalam segala keadaan kami. Bahkan di dalam hal yang tidak menyenangkan sekalipun, kami menyadari kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan kini saatnya kami mau mulai ibadah ini. Tuhan, tolong supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan yang ditaburkan, kami berharap, kami berdoa, dan kami yakin bahwa itu semua akan tertanam dalam hati kami, dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Nyanyikan dengan penuh semangat bersama dengan anggota keluarganya masing-masing. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan, kita boleh diberikan kekuatan baru. Kita sama-sama nyanyikan dengan kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Salam, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan segera memulai ibadah raya pada saat ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Sebentar kami masuk dalam ibadah persekutuan dengan sabda Tuhan. Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Baik sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ibadah raya di pagi hari ini, saya mengundang bagi setiap sidang jemaat Tuhan untuk mendapatkan sabda Tuhan yang pada kesempatan ibadah raya saat ini, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika
pasal yang kelima, satu ayat di dalam ayat yang ke-17. Sebab itu sabda Tuhan berkata sebagai berikut, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Dan banyak penafsir-penafsir Alkitab, ahli-ahli Alkitab, bahwa ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ini adalah ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Nah, kita bersama-sama belajar tentang doa. Sekali lagi saya bacakan, tetaplah berdoa. Artinya doa itu terus-menerus, tidak pernah berhenti, continue, tetaplah berdoa. Saudara-saudara, doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itulah doa. Nah, untuk itu, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, mari tingkatkan kehidupan kita di dalam doa. Kita bercakap-cakap, kita mengobrol, kita berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Salah satu contoh dalam Alkitab, kita melihat kuasa doa dalam seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Dalam doanya Musa membuat laut Tebrau terbelah. Demikian juga Elia, di zaman pelayanannya 3,5 tahun tidak turun hujan. Itulah kuasa doa. Demikian juga kehidupan doa kita harus membuat banyak mujizat. Bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan untuk kejayaan diri kita, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Saya membawa saudara melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara-saudara, mengapa pertanyaannya kita harus berdoa? Karena saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, ini adalah kehendak dari Tuhan. Doa itu adalah kehendak dari Tuhan. Dan itu juga merupakan kebutuhan dalam hidup kita. Saya berlatar belakang dari militer. Kalau kita harus apel pagi, katakan saja apel pagi jam 5 pagi. Apakah kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita harus melakukan apel pagi itu. Tetapi doa saya ingin katakan bagi sidang jemaat Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini, doa adalah merupakan satu kebutuhan dalam hidup kita. Berarti kalau itu merupakan satu kebutuhan, kita harus benar-benar mendapatkannya apa yang kita butuhkan. Contohnya seperti makan dan minum, itu merupakan kebutuhan hari-hari kita. Demikian juga doa merupakan satu kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Maka dengan kebutuhan ini kita akan melihat dari satu mujizat datang kepada mujizat yang lain Allah lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi doa juga merupakan bukan saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi menyukakan hati Tuhan. Saya ingin berikan satu kesaksian. Saya tidak ikutan dalam berpolitik, tetapi saya melihat beberapa waktu yang lalu, waktu Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai gubernur DKI, setiap pagi sebelum dia melaksanakan tugas kewajibannya sebagai gubernur, dia harus menyapa banyak warga yang hadir di balai kota itu untuk menyampaikan sesuatu. Dan saya lihat kegiatan itu setiap hari dan jelas melelahkan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Di tengah-tengah sesuatu yang rutin menerima warganya, satu saat seorang ibu datang menghadap Basuki Cahayapurnama. Dan Bapak Gubernur ini bertanya, "Ibu ada keperluan apa?" "Begini Bapak Gubernur, saya pagi hari ini
datang ke balai kota berjumpa dengan Bapak Gubernur bukan untuk menyampaikan keluh kesah, bukan untuk menyampaikan kebutuhan saya, tapi saya ingin menyampaikan untuk Bapak Gubernur sebuah kue tart untuk Bapak Gubernur. Saudara-saudara, kita perhatikan betapa senangnya gubernur ini. Nah, kita buat Tuhan, bukan saja kita meminta terus kepada Tuhan, tapi kita juga melakukan supaya Tuhan senang dengan sesuatu yang dari kita. Saudara-saudara, saya akhiri kesaksian penyampaian firman Tuhan pada kesempatan di pagi hari ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru itu didasari dari awal sampai sekarang dalam kehidupan doa. Saudara-saudara, kami mengawali ibadah gereja Tuhan hanya dengan 5 orang saja, 6 dengan saya. Saya sebagai pendeta katakan ketika itu, sebagai kepala rumah tangga, dengan ibu dan keempat anak-anak. Dan atas usulan ibu, mari kita buka satu persekutuan yang nantinya kelak akan menjadi satu gereja Tuhan. Dan kami beribadah saudara-saudara dengan keempat anak-anak. Ibu pimpin pujian, saya sampaikan firman Tuhan. Dan kami terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan berikan satu sidang jemaat untuk kami gembalakan. Dan puji Tuhan, melalui doa yang terus menerus, yang kontinu, tidak pernah berhenti. Allah buktikan sekarang dan saudara bisa menikmati pelayanan GBI Batu Penjuru. Dan sudah barang tentu ini harus ada kelanjutan. Saudara-saudara generasi yang sekarang, yang khususnya hadir pada ibadah ini, mari dengan teguh, dengan semangat, terus melaksanakan pengembangan gereja ini semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Kiranya sabda Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah sampaikan sabda Tuhan. Kiranya lebih jauh Roh Kudus memberkati bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Dan kami akan melakukan terus-menerus di dalam kehidupan doa. Dan kami mengucap syukur. Doa itu adalah kehendak Tuhan. Doa juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalamnya juga terjadi pencapaian segala kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kami sesuai dengan kadar kehendak daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba pohonkan kepadamu, berkat-Mu tercurah atas sidang jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Khususnya pada saat ini, kami masih menghadapi masalah COVID-19 yang membuat setiap kami, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap kelompok gereja-gereja Tuhan harus lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba juga khusus berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Maha besar Bapa di sorga, hamba-Mu mohon kepadamu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan kembali. Dan kami percaya kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, papa dan mama sekalian. Anak Bethel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Adapun dana yang kami butuhkan adalah sebesar 6 juta rupiah. Bagi papa dan mama yang ingin mendukung acara ini,
dapat membagikan berkatnya melalui nomor rekening berikut ini. Bank BCA nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Paling lambat hari Minggu tanggal 29 November 2020 dan melakukan konfirmasi ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Rohani atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan terus-menerus bagi Bapak Rohani. Terima kasih buat pelayanannya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan jemaat Tuhan bisa mengirim ke nomor rekening yang ada di layar ini. Baik persembahan maupun persembahan persepuluhan, silakan bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar. Mengingatkan juga untuk pembagian sembako bagi jemaat yang membutuhkan paket sembako akan diberikan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 jam 11 siang. Tempatnya di Ruko G28. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah mendaftar untuk menerima paket sembako, silakan hadir pada hari Selasa tanggal 10 November jam 11 siang di Ruko G28. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mendaftar tapi tidak hadir, nanti paket sembakonya akan diberikan kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, pastikan jemaat Tuhan yang sudah mendaftar silakan hadir pada hari Selasa tanggal 10 November jam 11 siang di Ruko G28. Kami menghimbau juga mengajak jemaat Tuhan untuk turut di dalam doa maupun juga mendukung dalam dana untuk Natal ABI atau Natal Sekolah Minggu maupun juga Natal Umum. Ya, jemaat Tuhan bisa mendukung di dalam doa maupun juga dana karena kita membutuhkan dana juga untuk Natal ABI maupun juga Natal Umum supaya acara Natal ini berjalan dengan baik dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, ibadah sepekan ini bahwa ibadah PLT akan tetap dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November jam 9.30 pagi ya. Ibadah PLT dimulai jam 9.30 pada hari Selasa. Jadi ibadah PLT dimajukan karena ada acara di Ruko jam 11 siang. Jadi ibadah PLT dimajukan 30 menit. Jadi pukul 9.30. Ibadah VIP hari Kamis tanggal 12 November jam 8 malam. Demikian watak jemaat yang dapat saya sampaikan. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Rohani. Baik, sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah raya kita di pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk ibadah raya di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa segala doa syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat rasuli. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan
terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus, tinggal beserta saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.